Baik, selamat siang Kak Anissa. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu Kakak untuk wawancara ini. Sebelumnya, apakah Kakak Anissa itu berkenan jika percakapan kita ini saya rekam untuk keperluan transkrip penelitian saya, Kak? Siang Kak, boleh saja. Aku malahan lebih nyaman kalau direkam daripada dicatat manual. Soalnya kalau dicatat manual biasanya ada bagian yang keburu aku lanjutkan omongannya tapi belum selesai ditulis. Jadi konteksnya itu bisa hilang. Kalau direkam kan bisa diputar ulang, jadi lebih akurat. Aku juga pernah bantu jadi informan untuk tugas kelompok teman aku satu angkatan, jadi tidak terlalu kaget dengan situasi wawancara seperti ini. Terima kasih atas kesediaannya Kak Anissa. Saat ini tuh aku lagi meneliti nih Kak, bagaimana mahasiswa jurusan akuntansi itu memahami dan mengalami proses perkembangan literasi keuangan. Mulai sebelum kuliah sampai sekarang. Nah, wawancara ini Kak akan berlangsung sekitar 1 jaman nih. Dan jawaban Kakak itu tidak akan saya benarkan atau saya salahkan. Baik, mengerti Kak. Kebetulan topik ini cukup dekat dengan pengalaman aku sendiri ya, terutama soal keputusan finansial yang sempat aku sesali di semester awal. Jadi aku rasa akan cukup banyak yang bisa aku ceritakan. Waktu Kakak menghubungi lewat WA, aku tuh langsung tertarik karena menurut aku topik seperti ini jarang dibahas terbuka, padahal menurut aku itu sangat penting. Ya nih, benar sekali Kak. Nah, lalu apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai Kak? Atau ada hal lain yang ingin Kakak konfirmasi terkait kerahasiaan data nantinya? Satu saja sih, tolong nama aku disamarkan saja, dan kalau bisa nama toko keluarga aku juga tidak usah disebut spesifik. Cukup usaha dagang milik keluarga. Karena itu menyangkut bisnis keluarga juga, bukan cuma soal aku pribadi. Oh, tentu Kak. Aman itu akan aku samarkan. Nah, lalu apakah Kakak sudah siap untuk memulai wawancaranya? Siap. Aku juga sudah mikir-mikir dulu sebelum wawancara ini. Jadi beberapa bagian jawaban aku mungkin sudah agak aku susun di kepala. Tapi aku usahakan tetap cerita apa adanya. Tidak dibuat-buat supaya kedengaran lebih rapi dari kenyataannya. Baik Kak. Apakah Kakak nyaman dengan suasana tempat kita ngobrol sekarang? Nyaman, cukup tenang. Aku juga lebih suka suasana santai begini, soalnya kalau kaku aku jadi mikir dulu setiap mau jawabannya jadi kurang natural. Nah, satu hal lagi nih Kak, apakah Kakak itu berkenan kalau misalnya aku sesekali itu meminta penjelasan lebih dalam di tengah wawancara? Berkenan, silakan saja digali lebih jauh kalau memang masih kurang jelas. Kadang aku itu juga baru sadar detailnya justru waktu dipancing pertanyaan susulan. Jadi menurut aku itu malah bagus supaya hasil wawancaranya lebih lengkap. Nah, untuk mengawali wawancara kita ini, boleh Kakak ceritakan sedikit tentang diri Kakak, mulai dari Kakak itu semester berapa sekarang, dan kenapa Kakak itu memilih jurusan akuntansi? Baik, perkenalkan, nama aku yaitu Anissa. Sekarang ini semester 6 dari jurusan D4 akuntansi. Aku memilih akuntansi itu memang sejak awal karena keluarga aku tuh punya usaha dagang kecil, semacam toko kelontong yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Jadi aku tuh merasa ilmu akuntansi akan langsung berguna untuk membantu usaha keluarga, bukan cuma untuk kerja kantoran nanti. Jadi bisa dibilang aku itu masuk jurusan ini dengan motivasi yang cukup jelas dari awal. Tidak seperti beberapa teman yang masuk karena pilihan cadangan. Lalu bagaimana sih Kak dengan latar belakang keluarga Kakak sendiri? Apakah keluarga Kakak itu ada yang bekerja di bidang keuangan atau di bagian akuntansi? Tidak ada yang formal bekerja di bidang keuangan, tapi orang tua aku itu berdagang. Jadi soal hitung-hitungan uang itu sudah jadi bagian keseharian di rumah sejak aku kecil. Ibu aku itu yang biasa pegang kas toko, dan aku sejak SD itu sering diminta bantu jaga toko sepulang sekolah. Jadi terbiasa pegang uang
meskipun bukan uang sendiri. Lalu waktu kakak sebelum kuliah nih, apakah kakak itu sudah punya kebiasaan mengelola uang sendiri? Sudah, walaupun sederhana, karena sering bantu jaga toko. Jadi aku itu terbiasa mencatat kembalian dan barang keluar masuk sejak SMP. Meskipun waktu itu belum paham konsep akuntansi formal, uang jajan aku juga aku bagi sendiri. Sebagian aku sisihkan di celengan kecil di kamar. Karena orang tua aku termasuk yang cukup disiplin mengajarkan menabung sejak dini. Mungkin karena mereka sering pedagang, jadi paham betul pentingnya uang. Lalu apakah dulu waktu SMA kakak pernah punya penghasilan sendiri? Ada, aku sempat dikasih semacam upah kecil dari orang tua kalau bantu jaga toko di akhir pekan. Jumlahnya itu tidak besar, tapi cukup untuk melatih aku mengatur pengeluaran sendiri. Selain itu, aku juga sempat ikut jualan online kecil-kecilan barang teman sekelas waktu SMA, jualan aksesoris HP, walaupun untungnya tidak seberapa sih. Lalu selama masa sekolah itu apakah orang tua kakak itu pernah memberi tanggung jawab keuangan tertentu? Cukup sering, karena aku kadang dipercaya pegang toko sendiri kalau orang tua itu sedang keluar. Jadi aku harus tanggung jawab kalau ada selisih uang, dan itu melatih aku untuk teliti sejak awal. Beda dengan teman-teman aku yang katanya baru pertama kali pegang uang dalam jumlah lumayan waktu kuliah. Aku sudah lebih dulu terbiasa. Selain orang tua, apakah ada anggota keluarga kakak yang lain yang berpengaruh terhadap cara pandang kakak soal uang? Ada, yaitu paman aku sih. Aku yang punya usaha lebih besar di kota lain. Setiap kali kumpul keluarga, dia itu sering cerita soal pentingnya memutar modal dan tidak menyimpan uang diam saja. Dulu aku dengar itu sekedar obrolan orang dewasa, tapi belakangan setelah aku sendiri sempat rugi karena ikut-ikutan investasi tanpa riset, aku jadi lebih menghargai nasihat paman itu soal kehati-hatian memutar uang. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga secara umum? Kalau untuk kondisi keluarga, menurut aku sih pas-pasan tapi stabil. Karena usaha dagang orang tua itu naik turun, tapi selalu ada saja pemasukan. Karena sering langsung bagaimana orang tua pusing kalau dagangan sepi, aku jadi tumbuh dengan kesadaran bahwa uang itu harus diusahakan, tidak datang begitu saja. Beda dengan gambaran yang aku dengar dari beberapa teman yang kebutuhannya selalu otomatis tercukupi tanpa mereka tahu prosesnya. Nah, kita masuk nih Kak, terkait dengan pemahaman terkait literasi keuangan ini. Nah, menurut pemahaman kakak sendiri, apa yang kakak ketahui dengan pengertian literasi keuangan itu? Kalau menurut aku sih literasi keuangan itu kemampuan memahami dan mengambil keputusan yang tepat soal uang. Itu termasuk soal risiko, bukan cuma soal menabung atau mencatat pengeluaran. Aku sering analogikan seperti berdagang. Tahu harga modal saja tidak cukup kalau tidak paham juga soal risiko pasar dan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Literasi keuangan menurut aku juga soal keberanian mengambil risiko yang terukur, bukan cuma soal berhemat. Lalu dari mana kakak itu mendapatkan pemahaman awal seperti itu? Paling awal dari lingkungan dagang keluarga. Karena aku sering dengar obrolan soal utang rugi sejak kecil. Tapi pemahaman yang lebih terstruktur baru aku dapatkan waktu kuliah. Terutama setelah aku sendiri sempat coba-coba investasi saham tanpa ilmu yang cukup di semester 3. Hasilnya kurang baik. Jadi
Itu juga pelajaran yang cukup menampar buat aku sih. Lalu menurut kakak nih, apakah literasi keuangan itu sesuatu yang dimiliki sejak lahir atau berkembang melalui proses? Jelas itu berkembang melalui proses. Aku sendiri contohnya, walaupun sudah terbiasa pegang uang sejak kecil karena bantu jaga toko, itu tidak otomatis membuat aku paham soal investasi atau risiko pasar modal. Aku harus belajar lagi dari nol soal itu. Bahkan sempat rugi dulu sebelum akhirnya lebih paham. Jadi menurut aku paparan sejak kecil itu membantu di dasar-dasar saja, tapi pemahaman yang lebih kompleks tetap harus dibangun lewat pengalaman dan proses belajar sendiri. Lalu apa saja menurut kakak komponen atau unsur yang membentuk literasi keuangan seseorang? Menurut aku ada 4. Yang pertama itu tentang pengetahuan produk keuangan, keterampilan menghitung dan merencanakan, sikap terhadap uang, dan kemampuan mengendalikan diri dari godaan, khususnya godaan ingin cepat kaya. Aku sendiri kuat di komponen pertama dan kedua karena terbiasa berdagang dan belajar akuntansi, tapi sempat lemah di komponen keempat karena waktu semester 3 aku tuh cukup mudah tergoda ikut tren investasi cepat kaya yang lagi ramai dibicarakan teman-teman satu kos. Lalu menurut kakak nih, seberapa penting literasi keuangan itu khususnya bagi mahasiswa akuntansi? Menurut aku harusnya sangat penting ya, karena kami itu belajar analisis risiko dan laporan keuangan perusahaan setiap hari. Jadi idealnya bisa menerapkan logika yang sama ke keuangan pribadi. Tapi kenyataannya aku sendiri jadi contoh bahwa paham teori investasi di kelas tidak otomatis itu membuat keputusan pribadi aku rasional. Karena waktu itu aku lebih terbawa hype dan omongan teman dibandingkan analisis yang sebenarnya sudah aku pelajari di kelas, analisis laporan keuangan. Oh, lalu bisa nggak sih kakak itu beri contoh yang konkret gitu tentang situasi kakak itu yang benar-benar menerapkan literasi keuangan dalam kehidupan kakak sehari-hari? Sekarang setiap kali dengar tawaran investasi apapun, aku selalu cek dulu legalitasnya di OJK dan cari tahu model bisnisnya sebelum memutuskan. Tidak langsung ikut-ikutan seperti dulu. Aku juga mulai memisahkan uang usaha bantu-bantu toko di keluarga dengan uang pribadi aku sendiri, supaya tidak tercampur seperti dulu yang membuat aku itu susah menghitung sebenarnya untung atau rugi. Dan menurut kakak sendiri, apakah literasi keuangan itu lebih berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional sih? Menurut aku dua-duanya itu penting, tapi kecerdasan emosional yang lebih menentukan praktiknya. Aku termasuk yang cukup baik secara akademik di mata kuliah keuangan, tapi waktu semester 3 aku tetap saja mengambil keputusan investasi yang gegabah karena FOMO, lihat teman-teman pamer untuk di media sosial. Jadi walaupun aku paham teori, kontrol emosi aku waktu itu yang belum cukup matang. Apakah menurut kakak itu ada perbedaan antara literasi keuangan atau sekedar melek angka itu? Beda jauh. Aku termasuk yang cukup jago berhitung dan membaca laporan keuangan sejak SMA karena terbiasa bantu catat toko, tapi itu tidak mencegah aku dari keputusan investasi yang impulsif. Literasi keuangan menurut aku itu lebih ke bagaimana angka-angka itu diterjemahkan jadi keputusan yang bijak. Termasuk kapan harus menahan diri walaupun secara matematis itu kelihatan menguntungkan di atas kertas. Lalu kita masuk nih kak ke bagian bagaimana peran keluarga dan pendidikan dasar kakak tentang pengelolaan uang ini. Nah, yang pertama nih kak, aku mau nanya kebiasaan atau nasihat seperti apa sih yang diberikan oleh keluarga kakak yang paling membekas terkait pengelolaan uang ini?
Ibu aku selalu bilang uang itu harus diputar, tapi jangan pernah putar uang yang bukan hak kita. Maksudnya tuh jangan sampai pakai uang modal dagang untuk kebutuhan pribadi, karena itu bisa bikin usaha ambruk. Waktu semester 3 kan aku sempat melanggar prinsip itu secara tidak langsung, karena aku pakai sebagian uang tabungan yang sebenarnya aku niatkan untuk bantu modal toko, malah aku pakai untuk ikut investasi yang akhirnya rugi. Oh, lalu apakah ada pengalaman masa kecil kakak yang menjadi titik awal kakak itu sadar bahwa pentingnya uang? Ada, waktu SD aku pernah lihat sendiri toko orang tua nyaris tidak bisa bayar sewa karena dagangan sepi berbulan-bulan. Dan aku ingat suasana rumah waktu itu jadi tegang. Dari situ aku jadi sadar sejak kecil bahwa uang itu tidak datang begitu saja. Harusnya diusahakan dan dijaga. Beda dengan cerita teman-teman aku yang katanya baru merasakan tekanan finansial pertama kali justru waktu sudah kuliah. Terus bagaimana dengan pendidikan formal di SD dan SMP kakak? Apakah ada materi literasi keuangan secara eksplisit? Tidak ada secara eksplisit juga di sekolah aku. Palingan di matematika ada soal untung rugi jual beli. Tapi karena aku sudah praktik langsung di toko keluarga, materi soal-soal itu terasa lebih mudah dan konkret buat aku dibandingkan teman-teman yang belum pernah praktik langsung. Lalu bagaimana dengan masa SMA kakak sendiri? Waktu SMA aku masuk jurusan IPS, jadi ada mata pelajaran ekonomi yang membahas dasar-dasar keuangan dan bisnis, termasuk sedikit soal investasi dan pasar modal. Walaupun masih sangat pengantar, aku juga sempat ikut ekstrakurikuler kewirausahaan yang mengelola semacam koperasi sekolah kecil. Jadi ada latihan praktik walaupun skalanya kecil. Lalu menurut kakak nih, apakah fondasi dari keluarga atau pendidikan formal itu yang lebih besar pengaruhnya? Kalau untuk dasar-dasar seperti mencatat dan menghitung, keluarga jauh lebih besar pengaruhnya karena aku praktiknya langsung sejak kecil. Tapi untuk konsep yang lebih formal seperti investasi dan pasar modal, pendidikan IPS aku yang lebih berperan membuka wawasan awal, walaupun tetap belum cukup mendalam untuk mencegah aku dari kesalahan waktu kuliah. Kalau dibandingkan dengan teman-teman sekelas kakak waktu SMA, apakah fondasi literasi keuangan kakak itu lebih rendah atau malah lebih tinggi? Aku rasa aku termasuk di atas rata-rata waktu itu, karena banyak teman sekelas yang belum pernah pegang tanggung jawab uang sama sekali. Sedangkan aku sudah terbiasa dari kecil. Tapi belakangan aku sadar terbiasa dengan uang tunai sehari-hari itu beda dengan paham soal produk keuangan modern seperti investasi digital. Jadi di sisi itu aku justru merasa tertinggal dibandingkan beberapa teman yang orang tuanya itu memang berkecimpung di dunia investasi. Nah, lalu apakah ada toko atau buku atau sumber informasi lain yang mempengaruhi cara pandang kakak nih soal uang sebelum kuliah? Sebelum kuliah belum ada secara khusus. Palingan dengan cerita paman soal usaha dagangannya. Baru setelah kuliah dan setelah pengalaman rugi investasi itu, aku jadi aktif cari buku dan konten edukasi soal investasi yang benar. Karena aku sadar dulu aku itu ikut investasi cuman modal ikut-ikutan tanpa membaca apapun terlebih dahulu. Baik kak, sekarang nih aku mau nanya nih soal perkembangan literasi keuangan kakak selama masa kuliah. Nah, bisa nggak sih kakak tuh ceritakan bagaimana proses perkembangan pemahaman keuangan kakak itu dari awal masuk kuliah? Untuk semester 1 dan semester 2 aku masih relatif aman karena masih fokus adaptasi kuliah. Keuangan aku juga masih dibantu penuh orang tua. Mulai berubah di semester 3. Waktu itu aku mulai gabung grup diskusi investasi bareng teman-teman satu kos.
Awalnya niatnya belajar bareng, tapi lama-lama malah jadi ajang saling pamer keuntungan yang bikin aku jadi tergoda ikut tanpa riset matang. Lalu bagaimana perkembangan tersebut di semester 3 dan semester 4? Semester 3 itu titik terendah aku. Aku ikut investasi dan sedikit saham dengan modal dari tabungan yang sebenarnya aku niatkan untuk bantu modal toko keluarga. Karena termakan cerita teman yang katanya untung besar dalam waktu singkat. Awalnya sempat untung kecil, itu yang membuat aku makin percaya diri dan menambah modal lebih besar lagi. Tapi tidak lama setelah itu harga anjlok drastis dan aku rugi cukup banyak sampai harus menunda niat bantu modal usaha orang tua. Lalu bagaimana dengan semester 5? Apa yang paling berbeda dari semester sebelumnya, Kak? Semester 5 aku mulai lebih hati-hati. Aku berhenti total dari investasi jangka pendek yang spekulatif dan mulai belajar ulang dari dasar soal manajemen risiko investasi lewat mata kuliah dan sumber terpercaya, bukan cuman dengar omongan teman. Nah, lalu sekarang nih kan kakak semester 6 nih. Bagaimana dengan keadaan kakak yang sekarang ini? Sekarang aku jauh lebih tenang dan sistematis ya kak. Mata kuliah seperti manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan yang dulu terasa teoritis sekarang jadi sangat relevan karena aku sudah pernah merasakan sendiri akibat dari keputusan investasi yang tidak dianalisis dengan benar. Kalau dulu aku belajar konsep return dan risiko cuman untuk ujian, sekarang setiap kali dengar istilah itu aku langsung teringat pengalaman rugi aku sendiri. Jadi materinya itu jauh lebih menempel. Nah, untuk di perkuliahan kakak ini mata kuliah apa sih dan apa saja gitu mata kuliah yang menurut kakak itu paling berkontribusi terhadap pemahaman kakak mengenai literasi keuangan ini secara keseluruhan? Yang paling berdampak itu manajemen keuangan ya kak. Karena di situ aku baru benar-benar paham konsep di verifikasi risiko dan kenapa taruh semua modal di satu instrumen spekulatif itu berbahaya. Analisis laporan keuangan juga membantu aku belajar menilai fundamental sebuah perusahaan sebelum berinvestasi. Sesuatu yang dulu sama sekali tidak aku lakukan waktu ikut-ikutan investasi. Akuntansi biaya juga tidak langsung tapi membantu aku lebih disiplin memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Karena aku belajar konsep pemisahan entitas bisnis dari sana. Selain mata kuliah, apakah ada pengalaman lain dari kampus seperti organisasi atau hal lainnya yang mempengaruhi kakak memahami keuangan? Ada sih kak, aku sempat jadi bendahara di himpunan mahasiswa jurusan itu selama satu periode kepengurusan. Awalnya aku pikir gampang karena sudah terbiasa hitung uang toko. Tapi ternyata mengelola dana organisasi dengan banyak pemangku kepentingan itu jauh lebih kompleks. Aku harus buat laporan pertanggungjawaban yang bisa diaudit anggota lain. Beda dengan catatan sederhana di toko keluarga. Dari situ aku belajar pentingnya transparansi dan dokumentasi yang rapi, bukan cuma catatan seadanya. Lalu apakah kakak itu pernah mengalami tugas kuliah atau simulasi kasus nih yang benar-benar membuka wawasan baru terhadap diri kakak sendiri? Pernah sih ada tugas simulasi portofolio investasi di mata kuliah manajemen keuangan. Kami itu diminta menyusun portofolio dengan alokasi aset yang diverifikasikan dan menghitung expected return serta risikonya. Waktu mengajarkan itu aku jadi flashback ke pengalaman aku semester 3 yang taruh semua modal di satu jenis aset spekulatif tanpa diverifikasi sama sekali.
Dan tugas itu juga semacam bukti ilmiah kenapa cara aku dulu memang salah secara prinsip, bukan cuman apes. Apakah pernah ada pengalaman magang atau praktik kerja lapangan atau kerja sampingan kakak yang memperkuat literasi keuangan kakak sendiri? Belum magang formal karena baru dijadwalkan semester depan ya kak. Tapi pengalaman bantu kelola keuangan toko keluarga secara lebih serius sejak semester 4 itu yang paling banyak mengajarkan aku. Karena setelah kejadian rugi investasi itu, aku jadi lebih aktif membantu ibu menyusun pembukuan toko secara lebih rapi. Bahkan aku buatkan sistem pencatatan sederhana pakai spreadsheet supaya lebih mudah dipantau. Lalu pada titik mana perkembangan literasi keuangan kakak itu terasa paling signifikan? Jelas waktu rugi investasi di semester 3 itu ya kak. Rasanya sangat menyesakan waktu itu. Aku sempat malu sendiri karena tahu uang itu sebenarnya sudah dijanjikan untuk bantu modal toko. Dan aku harus jujur ke orang tua soal itu. Tapi dari situ aku belajar jauh lebih cepat soal manajemen risiko dibandingkan kalau aku hanya duduk di kelas mendengarkan teori tanpa pernah merasakan konsekuensinya sendiri. Bisa diceritakan secara lebih rinci nggak kak, bagaimana proses kakak itu menghadapi kerugian tersebut dan apa dampaknya ke perkuliahan kakak? Untungnya aku tidak sempat cuti, tapi nilai aku di semester 3 sempat turun karena aku jadi susah fokus, banyak melamun mikirin cara menutupi kekurangan modal toko yang seharusnya aku bantu. Aku sempat kerja sampingan tambahan jadi admin toko online teman aku untuk mengumpulkan uang pengganti. Dan itu cukup menyita waktu belajar aku juga. Akhirnya aku jujur ke orang tua soal apa yang terjadi, dan walaupun kecewa, orang tua aku membantu menutupi sisa kekurangan sambil mengingatkan aku untuk lebih hati-hati ke depannya. Setelah kejadian itu, apakah ada perubahan cara kakak menjalani perkuliahan, khususnya soal keuangan? Sangat berubah. Aku jadi jauh lebih serius di kelas manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan. Bahkan aku sempat minta bimbingan tambahan ke dosen soal manajemen risiko investasi karena aku merasa perlu benar-benar paham supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku juga mulai aktif ikut seminar kampus soal investasi yang diadakan oleh Gibay di kampus, sesuatu yang dulu tidak pernah aku pedulikan. Cukup menarik ya kakak. Lalu kita akan memasuki segmen di mana aku akan bertanya bagaimana praktik nyata dan pengelolaan keuangan kakak sehari-hari. Nah, pertanyaan itu aku mulai dengan bagaimana sih kakak itu dengan pengelolaan keuangan kakak secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini? Sekarang jauh lebih terstruktur sih kak. Aku pakai spreadsheet sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran pribadi, terpisah total dari catatan toko keluarga. Aku alokasikan di awal bulan mana untuk kebutuhan pokok, mana untuk tabungan, dan mana untuk investasi yang sudah aku riset dengan lebih matang, tidak asal ikut tren lagi seperti dulu. Lalu menurut kakak, apa yang menyebabkan gap antara pemahaman teori dan praktik itu dulu? Menurut aku penyebab utama rasa ingin cepat untung dan tekanan sosial dari grup pertemanan yang waktu itu ramai membahas investasi cepat kaya. Aku sebenarnya sudah pernah dengar konsep diversifikasi di kelas, tapi waktu itu logika aku kalah sama euforia lihat teman yang katanya sudah untung duluan, jadi aku ikut tergesa-gesa tanpa analisis yang semestinya. Lalu bagaimana cara kakak itu membagi uang bulanan? Apakah ada metode atau sistem tertentu?
Aku pakai sistem alokasi persentase sih kak. Sekitar setengah aku kebutuhan pokok, sebagian untuk tabungan darurat, dan sebagian kecil untuk investasi yang sudah aku pelajari risikonya, dan sisanya untuk kebutuhan pribadi lain. Aku juga pisahkan rekening untuk masing-masing pos karena dulu masalahnya aku salah satunya karena semua uang tercampur jadi satu. Sehingga aku bisa dengan mudah memakai uang yang seharusnya untuk modal toko. Hmm, lalu apakah kakak itu punya target atau tujuan tertentu ketika kakak itu menabung? Target utama aku sekarang adalah menabung dana darurat pribadi yang benar-benar terpisah dari urusan usaha keluarga, supaya kalau ada kebutuhan mendadak itu aku tidak perlu lagi menyentuh uang yang sebenarnya untuk modal toko. Aku juga mulai menabung untuk target jangka menengah seperti biaya sertifikasi profesi akuntansi setelah lulus nanti. Lalu apakah pernah ada pengalaman kakak yang gagal atau salah dalam mengelola keuangan yang jadi pelajaran berharga? Ya sepertinya seperti yang aku ceritakan tadi, pengalaman rugi investasi di semester 3 itu. Jelas itu yang paling berat sih kak. Itu bukan cuma soal kehilangan uang, tapi juga soal kepercayaan yang harus aku bangun ulang dengan orang tua. Karena mereka sempat ragu mempertanyakan urusan keuangan toko ke aku lagi setelah kejadian itu. Apakah pengalaman tersebut mengubah cara kakak mengelola keuangan? Sangat mengubah. Aku sekarang selalu riset mendalam sebelum ambil keputusan investasi apapun. Tidak lagi mengandalkan omongan teman semata. Aku juga jadi lebih terbuka ke orang tua soal keuangan aku. Tidak menyembunyikan apapun lagi. Karena aku sadar menutupi masalah dulu itu yang justru membuat situasinya makin buruk sebelum akhirnya ketahuan. Lalu bagaimana dengan pemahaman kakak terhadap produk keuangan seperti investasi, asuransi, atau pinjaman? Untuk investasi sekarang aku lebih memilih instrumen dengan resiko yang aku pahamin betul seperti reksadana dan sedikit saham blue chip. Setelah riset fundamental, bukan lagi kayak saham gorengan seperti dulu. Untuk pinjaman aku sangat berhati-hati. Kalau memang butuh, aku lebih milih minjam modal usaha resmi lewat program pembiayaan UMKM dibandingkan pinjaman online. Asuransi sih masih ikut orang tua ya kak, tapi aku sudah mulai baca-baca soal asuransi kesehatan pribadi untuk persiapan setelah kelulusan. Lalu bagaimana cara kakak menghadapi ketidakpastian pendapatan usaha keluarga? Apakah ada strategi khusus dari kakak sendiri? Sekarang aku bantu ibu menyisihkan sebagian keuntungan bulan ramai sebagai dana penyangga untuk bulan sepi. Mirip konsep dana cadangan yang aku pelajari di kelas. Dulu toko keluarga itu sering kelabakan kalau bulan sepi dan datang tiba-tiba. Tapi sekarang dengan sistem pencatatan yang lebih rapi, kami bisa lebih memprediksikan dan menyiapkan cadangan lebih awal. Lalu apakah kakak itu pernah membahas rencana keuangan jangka panjang dengan orang tua atau dengan orang terdekat? Sering sih kak, terutama dengan ibu saya. Karena setelah kejadian rugi investasi itu, komunikasi soal keuangan keluarga aku itu jauh lebih terbuka. Kami sempat bahas rencana pengembangan toko, itu termasuk kemungkinan buka cabang kecil setelah aku lulus nanti. Dan aku juga mulai memikirkan
target pribadi seperti kapan aku siap benar-benar mandiri secara finansial dari orang tua. Nah, aku ingin nanya lagi nih Kak mengenai peran teknologi dan media dalam pemahaman Kakak mengenai literasi keuangan ini. Nah, pertanyaan yang pertama aku ingin tanyakan nih, apakah Kakak itu menggunakan aplikasi atau alat bantu digital untuk mengelola keuangan? Iya, saya pakai aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang punya fitur kategori pengeluaran. Dan untuk toko keluarga kami itu sudah pindah dari catatan manual ke aplikasi kasir digital sederhana. Jadi laporan penjualan dan stok itu lebih mudah dipantau dibandingkan dulu. Lalu bagaimana dengan konten edukasi keuangan di media sosial? Apakah Kakak sering mengikuti akun atau konten semacam itu? Sekarang jauh lebih selektif sih Kak. Setelah kejadian rugi investasi itu, jadi aku itu sengaja unfollow akun-akun yang isinya cuman pamer keuntungan tanpa edukasi risiko, dan mulai follow akun-akun yang memang membahas analisis fundamental dan manajemen risiko secara serius. Dulu saya itu justru lebih banyak terpapar konten yang menonjolkan cerita cepat kaya. Itu yang menurut saya itu sekarang jadi lebih salah satu faktor kenapa dulu itu saya gampang tergoda. Begitu ya Kak. Nah, kalau untuk pendidikan akuntansi dan pendidikan akuntansi dan kuliah itu dalam literasi keuangan Kakak seberapa besar sih perannya tuh di jurusan akuntansi dalam bentuk literasi keuangan mahasiswa? Perannya itu lebih dari sisi kerangka analisis ya Kak, karena mata kuliah seperti manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan itu memberi alat untuk menilai risiko secara lebih objektif, bukan sekadar berdasarkan perasaan atau ikut-ikutan seperti yang pernah saya lakukan dulu. Kami diajarkan cara menghitung expected return, standar deviasi, seperti ukuran risiko, sampai bagaimana membaca rasio risiko keuangan perusahaan untuk menilai kesehatan fundamentalnya sebelum memutuskan berinvestasi. Tapi menurut saya perannya itu baru terasa penuh kalau mahasiswa juga pernah merasakan sendiri konsekuensinya dari keputusan yang salah. Karena teori saja tidak cukup mencegah dorongan emosional seperti yang saya alami dari dulu semester 3. Saya pribadi contoh nyata nilai saya di mata kuliah yang membahas risiko investasi itu sebenarnya cukup bagus, tapi itu tidak otomatis membuat saya itu mengambil keputusan yang rasional waktu godaan nyata datang lewat omongan teman satu kos. Idealnya kurikulum juga menambah simulasi investasi jangka panjang yang lebih realistis, bukan memantau perkembangan keputusan itu dari waktu ke waktu. Lalu menurut Kakak nih, apakah ada perbedaan pemahaman literasi keuangan antara mahasiswa akuntansi semester awal dan mahasiswa semester akhir? Ada, tapi tidak selalu linear ya. Saya kenal beberapa mahasiswa semester akhir yang literasi keuangannya itu masih lemah karena belum pernah merasakan tekanan finansial langsung. Mereka nilai akademiknya itu bagus, hafal semua rumus dan konsep, tapi keuangan pribadinya itu sendiri masih berantakan karena belum pernah benar-benar diuji oleh situasi nyata yang memaksa mereka tuh mengambil keputusan sulit. Sementara ada juga mahasiswa semester awal yang sudah cukup matang karena terbiasa bantu usaha keluarga sejak kecil. Seperti saya dulu itu untuk urusan dasar seperti mencatat dan menjaga arus kas toko. Meskipun saya sendiri tetap sempat salah langkah soal investasi di semester tengah karena itu ranah yang benar-benar baru buat saya. Beda dengan urusan dagang sehari-hari, sudah saya kuasai sejak kecil. Jadi menurut saya faktor penentunya itu lebih ke pengalaman personal dan jenis paparannya itu pernah dialami, bukan semata-mata lama belajar di kelas atau tingkat semester yang sudah dijalani. Lalu apakah ada materi atau topik yang menurut Kakak seharusnya itu lebih diperdalam dalam
perkuliahan untuk mendukung literasi keuangan mahasiswa, khususnya terkait investasi? Menurut saya materi soal investasi dan manajemen risiko emosional itu yang paling perlu diperdalam sih Kak. Karena selama ini kurikulum lebih banyak fokus ke perhitungan teknis seperti menghitung return atau menyusun laporan, tapi jarang membahas bagaimana cara mengelola dorongan emosional seperti FOMO atau euforia yang berlebihan waktu melihat keuntungan sesaat. Padahal itu justru yang paling sering menjerumuskan mahasiswa seperti saya. Saya juga rasa perlu ada materi yang lebih mendalam soal cara mengenali skema investasi bodong atau instrumen berisiko tinggi yang menyamar seolah aman. Karena banyak sekali korban di kalangan mahasiswa yang sebenarnya paham dasar akuntansi tetapi tetap tertipu karena tidak dibekali cara mengalami tanda-tanda bahaya semacam itu. Kalau materi seperti ini diajarkan lebih awal, mungkin lebih banyak mahasiswa yang bisa terhindar dari kesalahan yang sama dengan yang pernah saya alami di semester 3 dulu. Lalu untuk dosen-dosen di kampus, apakah dosen di kampus itu pernah secara khusus membahas atau memberi contoh yang mengaitkan materi akuntansi dengan pengalaman investasi pribadi mahasiswa seperti yang Kakak alami? Ada, terutama setelah saya mulai lebih aktif dan terbuka bercerita soal pengalaman rugi investasi saya ke dosen pembimbing akademik dan beberapa dosen mata kuliah manajemen keuangan. Salah satunya dosen bahkan sempat meminta izin saya untuk menjadikan pengalaman saya sebagai bahan diskusi anonim di kelas tanpa menyebutkan nama saya tentu saja. Sebagai studi kasus nyata soal bahayanya investasi tanpa diverifikasi dan tanpa riset fundamental, menurut saya itu jauh lebih membekas buat teman-teman sekelas dibandingkan studi kasus fiktif dari buku teks, karena mereka tahu itu benar-benar dialami oleh mahasiswa dari jurusan yang sama, bukan cerita rekaan. Setelah kejadian itu saya juga jadi lebih sering diajak diskusi informal oleh beberapa dosen soal perkembangan pasar investasi terkini, karena mereka tahu saya sekarang jauh lebih serius mendalami topik itu dibandingkan sebelumnya. Lalu apakah pernah ada seminar, workshop atau kegiatan kampus di luar kelas yang mendukung literasi keuangan mahasiswa, Kak, khususnya soal investasi? Ada, kampus saya punya galeri investasi yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas, dan mereka itu cukup rutin mengadakan seminar seperti workshop soal investasi pasar modal, mulai dari pengalaman dasar sampai analisis teknikal dan fundamental yang lebih mendalam. Sebelum kejadian rugi investasi saya, jujur saya hampir tidak pernah memperhatikan kegiatan semacam itu. Saya anggap membosankan dan tidak penting. Tapi setelah pengalaman pahit itu, saya jadi peserta rutin di hampir semua seminar yang mereka adakan. Bahkan saya sempat ikut pelatihan insentif tentang analisis laporan keuangan untuk keperluan investasi yang diadakan galeri investasi itu selama beberapa hari berturut-turut. Menurut saya, keberadaan galeri investasi di kampus itu sangat berharga. Sayangnya banyak mahasiswa yang baru menyadari pentingnya itu setelah mengalami kerugian sendiri seperti saya. Padahal idealnya kesadaran itu dibangun sejak awal sebelum terlanjur mengalami kerugian yang sebenarnya bisa dihindari kalau sudah dibekali pengetahuan yang cukup lebih dulu. Misalnya nih, kalau kakak itu diberi kesempatan merancang sendiri satu modul tambahan tentang literasi keuangan untuk mahasiswa akuntansi, kira-kira apa saja isinya? Kalau saya yang merancang, saya akan mulai dari studi kasusnya seperti pengalaman saya sendiri, lengkap dengan data simulasi angka kerugian yang saya alami, supaya mahasiswa itu benar-benar melihat bagaimana investasi tanpa diverifikasi dan tanpa riset itu bisa berakibat fatal. Bukan cuma teori abstrak di atas kertas. Setelah itu saya akan
masuk modul praktik penyusunan portofolio investasi sungguhan dengan modal virtual dalam jangka waktu dan semester penuh. Dievaluasi berkala supaya mahasiswa itu terbiasa merasakan naik turunnya nilai investasi secara nyata tanpa harus menanggung risiko kehilangan uang sungguhan seperti yang saya alami. Saya juga tambahkan sesi khusus tentang fisiologi investasi, membahas bias-bias umum seperti FOMO, overconfidence setelah untung kecil, dan herd mentality atau ikut-ikutan tren tanpa analisis sendiri. Karena menurut saya justru itu yang paling berbahaya dan paling jarang dibahas secara eksplisit. Terakhir, saya ingin ada sesi berbagi pengalaman langsung dari alumni atau mahasiswa senior yang pernah mengalami kerugian finansial. Mirip seperti yang saya lakukan sekarang ke dalam wawancara ini, karena menurut saya mendengar pengalaman nyata itu lebih efektif membentuk kewaspadaan dibandingkan sekadar membaca teori dan dari buku. Nah, lalu untuk pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan nih Kak, bagaimana para teman-teman Kakak atau lingkungan pergaulan Kakak itu terhadap cara Kakak itu mengelola keuangan? Pengaruhnya besar. Dalam waktu semester 3 itu cenderung negatif karena grup diskusi investasi yang tadinya niatnya belajar bareng malah jadi ajang saling pamer keuntungan yang membuat saya jadi ikut-ikutan tergesa-gesa. Setiap hari di grup itu selalu ada saja yang mengirim tangkapan layar keuntungan mereka. Kadang disertai kalimat provokatif seperti yang belum ikut rugi banget loh atau semacamnya. Dan tekanan sosial seperti itu ternyata sangat efektif membuat saya merasa tertinggal kalau tidak ikut segera. Sekarang saya lebih selektif. Saya lebih dekat dengan teman-teman yang memang serius belajar analisis sebelum berinvestasi. Jadi diskusi kami sekarang lebih ke berbagi riset, membahas laporan keuangan perusahaan yang sedang kami amati, bukan sekadar pamer angka keuntungan semata seperti dulu. Lalu apakah pernah ada Kak ini diskusi secara langsung dengan teman kuliah Kakak tentang topik literasi keuangan, misalnya berbagi tips atau saling mengingatkan soal risiko investasi? Seringkali Kak, terutama setelah kejadian rugi saya itu. Saya juga lebih terbuka cerita ke teman-teman dekat, semacam peringatan supaya mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti saya. Saya bahkan sempat cerita detail angka kerugian saya waktu itu supaya mereka itu benar-benar paham seriusnya. Bukan cuma nasihat kosong tanpa bukti nyata. Ternyata setelah saya cerita terbuka, beberapa teman juga jadi berani mengaku pernah mengalami hal serupa meskipun skalanya berbeda-beda. Ada yang cuma rugi kecil atau ada yang ternyata levelnya cukup parah, tapi selama ini tidak pernah cerita ke siapapun karena malu. Sekarang kami jadi sering membuat semacam forum diskusi kecil informal, saling mengingatkan sebelum ada yang mau mengambil keputusan investasi besar. Semacam sistem pengingat bersama supaya tidak ada lagi yang mengambil keputusan gegabah sendiri tanpa masukan dari yang lain. Lalu bagaimana dengan tekanan sosial terkait gaya hidup di lingkungan kampus gitu secara umum? Apakah itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi literasi keuangan mahasiswa selain soal investasi? Menurut saya ada ya Kak, meskipun bagi saya pribadi tantangan terbesar itu memang lebih ke tekanan sosial investasi cepat kaya dibandingkan gaya hidup konsumtif biasa seperti gadget atau nongkrong. Karena saya sejak kecil sudah terbiasa hidup sederhana dari lingkungan dagang keluarga. Tapi saya perhatikan pada beberapa teman lain tekanan gaya hidup itu juga cukup besar pengaruhnya, terutama standar yang lebih di media sosial soal barang-barang branded atau gaya hidup yang terlihat mapan, padahal belum tentu mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.
Saya sendiri merasakan cukup terlindungi dari tekanan semacam itu karena latar belakang keluarga saya yang sudah menanamkan kesadaran akan keterbatasan sejak kecil. Tapi saya tetap perlu waspada terhadap bentuk tekanan sosial yang lain, yaitu tekanan untuk terlihat pintar berinvestasi dan cepat menghasilkan uang lewat cara-cara instan yang menurut saya itu sama berbahayanya, hanya berbeda bentuk saja dibandingkan tekanan gaya hidup konsumtif yang lebih umum diceritakan. Lalu terkait dengan tantangan dan refleksi diri kakak nih. Untuk tantangannya, apa sih tantangan terbesar yang kakak rasakan dalam proses mengembangkan literasi keuangan selama ini? Tantangan terbesar saya adalah membangun ulang kepercayaan diri dalam mengambil keputusan investasi peluang yang investasi setelah pernah rugi. Karena sekarang saya itu jadi cenderung lebih berhati-hati, kadang sampai melewatkan peluang yang sebenarnya cukup baik karena masih trauma dengan pengalaman dulu. Ada semacam ketakutan berlebihan setiap kali harga suatu instrumen investasi itu mulai bergerak naik dengan cepat. Saya jadi otomatis curiga dan buru-buru menjauh. Padahal belum tentu itu selalu tanda bahaya. Kadang saya jadi terlalu defensif sampai kehilangan momentum yang sebenarnya wajar dan tidak saya manfaatkan kalau saya lebih tenang menganalisisnya. Selain itu, menjaga konsistensi memisahkan uang pribadi dan uang usaha keluarga juga masih jadi tantangan. Karena kadang di situasi darurat godaan untuk mencampurkan keduanya itu lagi lebih masih muncul, apalagi kalau kondisi toko sedang sepi dan saya merasa ingin membantu lebih banyak dengan tabungan pribadi saya. Saya harus terus mengingatkan diri sendiri untuk tetap disiplin pada batasan yang sudah saya buat. Misalnya kalau kakak itu diminta menilai diri sendiri, di tahap mana sih posisi literasi keuangan kakak saat ini? Apakah masih tahap awal, atau sudah berkembang, atau bahkan sudah cukup matang? Saya akan bilang di tahap berkembang menuju matang sih Kak. Saya sudah punya sistem pencatatan yang jauh lebih rapi, sudah lebih paham prinsip diverifikasi dan manajemen risiko secara teori maupun praktik, dan sudah lebih terbuka soal keuangan dengan keluarga dibandingkan dulu yang cenderung itu menutupi. Tapi saya masih perlu belajar lebih banyak soal perencanaan investasi jangka panjang yang lebih matang dan strategis. Karena selama ini fokus saya itu masih banyak ke memperbaiki kesalahan lama dan membangun kembali kepercayaan. Belum sepenuhnya ke tahap membangun kekayaan secara strategis dan agresif. Saya juga merasa masih perlu belajar lebih dalam soal instrumen investasi yang lebih kompleks seperti obligasi atau produk derivatif. Karena sejauh ini saya masih bermain aman di reksadana dan saham blue chip saja, belum berani eksplorasi lebih jauh meskipun secara teori saya mudah cukup paham dasarnya dari perkuliahan. Kalau kakak diminta untuk memberi saran untuk mahasiswa akuntansi lain yang ingin meningkatkan literasi keuangannya, khususnya terkait investasi, apa yang akan kakak sampaikan? Saran saya, jangan pernah investasi hanya karena ikut-ikutan teman atau takut ketinggalan tren. Selalu riset dulu legalitas dan fundamentalnya sebelum memutuskan menaruh uang sekecil apapun nominalnya, karena kebiasaan riset itu yang paling penting dibangun sejak awal, bukan cuma waktu jumlah uangnya sudah besar. Selain itu, saya juga menyarankan untuk selalu memisahkan uang yang punya tujuan khusus seperti modal usaha keluarga dalam kasus saya, dengan uang yang benar-benar bebas untuk dipakai investasi atau kebutuhan pribadi lain, supaya tidak ada godaan untuk mencampur adukan kedua seperti yang pernah saya alami dan saya sesali. Saya juga ingin menekankan pentingnya kejujuran ke orang tua atau orang terdekat soal kondisi keuangan, karena semakin lama masalah itu disembunyikan, semakin besar juga risikonya membengkak tidak terkendali. Seperti yang saya alami sendiri dulu sebelumnya, akhirnya saya putuskan untuk jujur.
Dan yang terakhir itu jangan pernah menganggap paham teori dikala otomatis itu membuat keputusan pribadi kita rasional. Karena kontrol emosi itu harus dilatih tersendiri lewat kesadaran dan pengalaman, bukan cuma lewat nilai bagus di transkrip akademik. Baik, Kak Anissa, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Lalu apakah ada hal lain yang ingin kakak sampaikan terkait topik literasi keuangan ini? Mungkin cuman ingin menambahkan bahwa literasi keuangan itu bukan cuma soal berhemat atau menabung, tapi juga soal keberanian yang terukur dan kemampuan mengendalikan diri dari godaan. Dua hal yang menurut saya itu sering diabaikan padahal sama pentingnya dengan kemampuan berhitung. Saya berharap penelitian kakak ini bisa jadi masukan baik untuk kampus supaya lebih serius memasukkan materi psikologi investasi dan manajemen risiko emosional ke kurikulum, maupun untuk mahasiswa lain yang membaca hasilnya nanti supaya lebih waspada dibandingkan saya dulu. Saya cukup lega bisa cerita panjang lebar seperti ini karena selama ini saya jarang membahas topik ini secara mendalam dan tersusul ke orang lain di luar keluarga dan teman dekat. Biasanya cuma potongan cerita saja. Baik, terima kasih kakak atas waktu dan jawaban yang sangat membantu ini, Kak. Apakah nanti kakak berkenan jika suatu waktu saya perlu klarifikasi tambahan, saya menghubungi kakak kembali? Boleh, hubungi saja kak. Memang diperlukan. Saya senang kalau pengalaman saya bisa jadi pelajaran untuk mahasiswa lain, apalagi soal investasi yang menurut saya sekarang makin banyak digandrungi, tapi belum tentu semua orang paham risikonya dengan benar. Kalau ada bagian dari cerita saya tadi yang masih diperjelas lagi atau digali lebih dalam untuk keperluan analisis penelitian kakak, jangan sungkan untuk menghubungi saya kapan saja. Saya usahakan bisa membantu semampu saya. Baik Kak, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya. Saya cukupkan wawancara kita sampai di sini ya Kak. Sama-sama, semoga penelitian lancar sampai ya Kak. Semoga hasilnya juga bisa bermanfaat, terutama untuk meningkatkan mahasiswa lain bahwa paham teori keuangan di kelas tidak cukup, perlu juga kesadaran dan kehati-hatian dalam praktiknya supaya tidak perlu mengalami kerugian dulu seperti saya baru itu benar-benar paham pentingnya itu.